tulah kodrati dan tulah adikodrati. Bagaimana kekuatan Allah yang sangat luar biasa ini, yang tulah berkaitan dengan tulah ke-10 itu memang tidak bisa diterangkan secara alamiah. Bagaimana caranya Tuhan berkarya melewati rumah-rumah orang Israel itu dan ngerti, wih ini ada darahnya orang Israel, itu nggak ada darahnya, nah itu kita nggak ngerti caranya bagaimana. Itu yang sulit diterangkan di dalam sejarah tulang. Itu Pak Bapak. Saya juga nggak bisa jawab. Bu Purba. Itu Romo, saya sangat tertarik bahwa Bapak adalah pemimpin dalam keluarga, terutama dalam iman. Kalau kita melihat grafik bapak-bapak di paroki kita, Santo Yohanes Penginjil Bengkulu ini, apakah memang sudah berperan sebagai imam atau mengajar anak-anaknya untuk mendapat keselamatan? Jadi perlu penekanan bahwa bapak-bapak itu sungguh besar tanggung jawabnya di dalam peran untuk membangun iman anak untuk memperoleh keselamatan. Karena begitu banyak sekarang anak-anak nakal, anak-anak begini. Jadi perlu dikasih bapak-bapak itu dikasih kasih wecengan. Sering menjadi ibu-ibu yang menjadi segala-galanya. Bagaimana? Ya memang itu harus diakui bahwa masih banyaklah bapak-bapak kita itu yang tukang ojek. Itu harus diakui. Saya pernah mengalami nih ya, pengalaman saya itu di bangku itu. Saya pertama-tama di bangku itu kaget. Karena ketika saya misa, pas saya khotbah, kenapa bapak-bapak itu keluar? Saya pikir bapak-bapak ini tidak suka terhadap khotbah saya, maka keluar. Tidak tahunya merokok. Alisa tuh. Nah, dari tanda-tanda begini saja itu kalau menjadi sangat sulit kan kalau bapak-bapak itu lalu diandalkan menjadi imam. Tapi Ibu ya kalau, nah ini mungkin saya akan cerita sedikit mengenai kanonik ya. Jadi kalau persiapan perkawinan, kalau kanonik dengan saya biasanya saya terangkan bagian ini. Pentingnya, terutama ketika membahas Efesus 5, itu saya terangkan. Makanya kadang-kadang kan orang, wah itu kenapa sih kanonik kok begitu lama? Tapi di dalam hukum kanon itu dikatakan bahwa seorang pastor yang mempersiapkan perkawinan harus memberi instruksi. Nah bagian inilah yang seringkali hilang di dalam persiapan perkawinan. Yang terjadi hanya ngisi belangko. Nah itu persoalannya. Tapi justru menurut saya justru yang lama yang tahu mengenai itu cok dihindari karena orang pengennya sikat. Itu menurut saya sangat saya. Kalau saya terus terang begini, saya itu agak takut terhadap Tuhan dan takut saya ikut menanggung dosanya ketika saya mempersiapkan perkawinan tidak dengan baik. Jadi memang butuh waktu untuk kanonik itu menjelaskan sejelas-jelas mungkin supaya orang ngerti. Kalau sudah dijelaskan sungguh-sungguh tapi orang tidak dengan jujur menerimanya, dosanya kan bukan di saya Bu, ya kan? Dosanya kan mereka tanggung berdua. Nah itu. Tapi itu nggak dipahami oleh banyak orang Bu. Apa yang saya buat seperti itu nggak dipahami oleh banyak orang. Sehingga orang ya lah lihatnya, birokrasi lama. Padahal itu di dalam hukum kanon sangat jelas. Seorang imam tidak boleh itu istilahnya busak-busuk untuk mempersiapkan perkawinan
harus juga memberi, ada bagian yang saya kira tidak banyak diperhatikan oleh para pastor, memberikan instruksi perkawinan. Kalau saya, bagian itu tadi saya terangkan. Jadi kalau sudah saya terangkan kepada mereka, bukan salah lagi. Saya menganut kata-katanya Rasul Santo Paulus. Rasul Santo Paulus itu kan mengatakan semuanya harus kamu beritakan. Tapi kalau mereka menolak, bukan salah mulanya. Tetapi kalau kamu tahu dan kamu menyembunyikan itu, dosa. Nah, ikut menanggung dosanya. Termasuk Bapak Ibu itu kan sering mendengarkan pengumuman perkawinan kan? Ya. Bagaimana bunyinya? Kata-kata terakhir. Barang siapa mengetahui dari perkawinan ini wajib, bukan harap, wajib. Bingung kan? Tapi bagus Bu, terima kasih itu. Jadi Bu Purban nanti kalau ketemu dengan bapak-bapak tolong dijelaskan. PR loh Bu. PR. Bu, Pak Purba ada di belakang sini. Ya, ibu-ibu Oke lah. Dong ya. Kalau Jadi tadi Bapak Ibu yang saya terangkan tadi adalah ini berasal dari tradisi Y. Musa mendekati para penetua, pemimpin yang bertanggung jawab atas terlaksananya perintah Yahweh. Nah, Bapak Ibu penatua di sini itu nanti menjadi punya peran yang amat penting di dalam sejarah kehidupan iman orang Yahudi, karena nanti ada kelompok-kelompok di dalam Yesus itu juga kan ada kan kelompok 12 orang, lalu kemudian kelompok 70 orang. Nah, itu penting. Nah, kelompok 70 itu yang disebut dengan Sanhedrin atau mahkamah agama. Seperti misalnya Nikodemus yang datang kepada Yesus pada waktu malam hari. Itu kelompok. Jadi ada, sebenarnya kita sudah belajar nanti bahwa kepemimpinan itu dibagi-bagi. Demokrasi itu sudah mulai nanti, misalnya pada zamannya Musa. Nanti kita akan mengenal demokrasi. Sudah ada. Jadi Musa mendekati para penatua, pemimpin yang bertanggung jawab atas terlaksananya perintah Yahweh. Percikan darah itu disertai dengan larangan keluar rumah sampai pagi, karena malam hari itu akan ada penghancuran. Ya. Jadi tidak boleh keluar malam, ada jam malamnya. Larangan 24-27 mempunyai arti penting pada kebencian Israel atas segala bentuk kesenjangan antar generasi. Nah, itu keterangan. Merayakan Paskah berarti mensyukuri perjalanan antar generasi dan bersatu dalam pengalaman yang bisa mempersatukan seluruh bangsa dan menjelaskannya. Jadi keutuhan suatu bangsa itu justru diikat di dalam tradisi seorang bapak yang terus-menerus menerangkan. Jadi kalau setiap generasi itu menerangkan terus-menerus, itu lalu pasti seluruh generasi di kemudian hari akan tahu bahwa yang membuat mereka keluar dari tanah Mesir itu adalah Allah, yang disebut Allahnya Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub.